Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa ya. Di channel saya, channel yang selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Di video ini atau di hari ini, tepatnya tanggal 22 Juli ya, 22 Juli. Ini siang, posisi pas lagi istirahat. Nah, ini bisa nyempatkan buat video bagi kawan-kawan semua yang bertanya ya, Mas, kalau blog yang di online itu blog CB250 itu bagus atau tidak lah. Nah, ini jawabannya, saya baru bisa membuatkan videonya ya. Karena kayak saya tuh kalau disuruh review satu-satu, ini blog Mikuni bagus tidak, Mas, untuk pasang tiger. Oh, kalau blok MPM pasang tiger bagus atau tidak, Mas, untuk pasang herek. Nah, saya kan nggak bisa itu buat satu-satu untuk nge-review. Nah, ini bukan review ya, lebih tepatnya itu mungkin tips ya. Karena kalau saya ngomong, Mas, blok Mikuni bagus atau tidak, oh jelek, nah saya itu menjelek-jelekan produk orang lain. Mas, blok MPM ini bagus bagaimana, Mas? Oh, kurang bagus, itu bagus yang ini. Itu nanti namanya itu menjelek-jelekan. Jadi saya tidak mau seperti itu. Nah, ini saya ingin membagikan tipsnya ya, ininya tips. Oke, ini kiriman blog dari kawan yang ada di Rio ya. Masnya yang ada di Rio ini ngirim blog Cinderkit CB250 diameter 65,5 mili. Satu set, berarti ini dapatnya ya set. Kita bongkar. Satu set ada piston. Ini ringnya, oh jatuh, ini klipnya sama banyak. Lengkap ya, ada ring, ada pen piston. Pistonnya juga ada lapisannya nih seperti KPH ya, nah, seperti sepatu 25. Ada Karisma, itu ada lapisannya. Sebenarnya ini produk Cina ya, produk Cina. Mungkin dia lain, dalam arti lain tuh di sini tulisannya 250 cc. Sekilas mirip Tiger, tapi ini lebih tinggi daripada Tiger ini. Bagi yang teman-teman semua yang ada blok 3 terus dipakai packing ganjal, di sini ganjalnya tinggi, terus sering ada keluhan, Mas tuh ganjalnya bocor, nah, pakai ganjalnya bocor, beli blok ini aja, ini kan udah tinggi, nggak ada pakai ganjal-ganjal, cuman ya di sini tulisannya 250 bukan 196, kalau Tiger kan 196, ini lebih tinggi yang jelas. Selisih berapa mili ya, Mas? Nih tak ukur ke sama Tiger ya. Nah, ini ada blok Tiger standar. Ini masih di counter di tempat saya. Bloknya Mas Irfan. Nah, ini 196. Oke, ada logonya, ada kode atau serinya. Macam-macam type blok Tiger ada. Kadang di sini ada yang apa ya, bergambar AHM atau logo Honda. Itu ada juga. Kalau blok Tiger itu tebalnya 76. Nah, kalau blok mana tadi? Blok ini CB250. Ini ketinggiannya lebih tinggi banget. 82. Nah, ini 82. Jadi kalau yang pakai suka ganjel-ganjel tinggi, pakai blok ini recommended. Tidak mudah terjadi kebocoran pada pakai ganjel bagi yang suka ganjel. Kalau main cor-cor itu dilas, dicor, nanti dibutuhkan habisnya banyak. Kali ini kan udah rapi, tidak perlu ngecor. Intinya seperti itu.
Terus bagi teman-teman semua ya, bagi teman-teman yang ingin mengaplikasi, ini kan bloknya mau diaplikasi di motor herek ya, motor herek ya kebanyakan Tiger, Mega Pro, CB, GL. Intinya pasukan itulah. Intinya pasukan itu mau pakai blok ini. Itu kalau langsung dipasang itu bagus atau tidak, Mas? Nah, itu banyak pertanyaan. Blok seperti ini bagus atau tidak, Mas? Itu banyak pertanyaan. Bloknya bagus, rapi, rajin, bagus. Tapi karena ini saya motornya juga nggak ngerti ya bentuknya tuh CB250 seperti apa, saya nggak pernah lihat. Karena ini seperti Tiger. Tahu saya dari Honda itu yang CB adanya itu CRF 230. Bentuknya trail itu ada, motor bell up. Itu ada. Kalau yang 250 aku belum pernah lihat, mungkin aku kurang pengalaman. Mungkin ya. Nah, di sini bagi yang suka ingin pasang langsung, ini saya ingin memberikan tipsnya. Sekilas kalau dilihat, sekilas itu aja ini linernya itu beda. Yang sini tebel, yang sini tipis. Tebel, tebel, tipis. Dari sini tuh kelihatan. Kalau polesnya oh bagus nih, nyilang kayak pabrik-pabrik asli, kayak pabrik-pabrikan asli bawaan motor. Sekilas bagus. Nah, kalau ingin dipasang di motor herek bagus atau tidak, Mas? Ya saya tidak menyarankan ya, atau berusaha Mas langsung pasang enggak apa-apa. Saya tidak menyarankan seperti itu. Saya menyarankan dicek terlebih dahulu sebelum dipasang. Karena saya motornya nggak ngerti, bentuk motornya nggak tahu, sebenarnya motor apa aku nggak tahu. Kalau CRF 230 saya tahu, terus yang mirip kayak Tiger itu CRF, terus Honda Phantom saya ngerti. Ya bentuknya seperti Harley itu toh, bentuknya bentuk kayak chopper. Harley Davidson Honda Phantom itu ada, mestinya sama kayak Tiger. Itu saya ngerti. Tapi kalau CB250, karena di sini tulisannya CB250, mungkin kan arahnya ke Honda. Ini juga dapat packing ya. Nah, dapat packing. Pistonnya itu 65,5, udah gede. Jadi ini mungkin kalau dipasang bisa mungkin 1 atau 2 kali 65 itu. Ini dinding linernya berapa, kita cek dulu. Ini 69. Ini kayak Tiger, plug kayak Tiger 69. Berhubung ini sudah 65, udah 65,5. Ya ini kalau mau di oversize mungkin bisa ke berapa ya, dihitung dulu aja. Ini udah mentok ini ya. Ini udah 2 mili ketebalan liner. Kalau mau di quarter katakanlah, wah ketipisan banget, nggak bisa. Ini udah 2 mili, naiknya tuh sedikit. Kalau baratnya banyak, mau di quarter banyak nggak bisa. Ini udah sisa 2 mili. Mungkin bisa di quarter lagi ke oversize 25, berarti bukan 65,5, berarti 65,75 mili. Lah itu baru bisa, ini masih bisa. Jadi nanti sisanya 1,5 mili itu masih kuat. Tapi houndingnya agak diperingan, karena kalau semakin ini tipis, terus sistem houndingnya, pistonnya masuknya itu clearance-nya dibikin 0,01, 0,02, itu bisa mudah terjadi macet. Karena apa? Karena di sini itu tipis, jadinya itu mudah sekali cepat panas. Kalau mudah sekali cepat panas, bisa mudah sekali terjadi macet. Intinya seperti itu ya. Jadi houndingnya agak diperingan, mungkin 0,04, 0,0, pokoknya di atas 0,03. Itu kalau saran pendapatku. Karena
orang atau tiap pemikiran kadang kan beda-beda. Ini saya hanya menjawab pertanyaan kawan-kawan yang sering tanya kepada saya bahwa blok ini biasanya teman-teman apa menyebutnya blok skema. Blok skema itu gimana Mas menurut Mas? Bloknya bagus, intinya itu kalau sebelum dipasang dicek terlebih dahulu. Bagaimana ngeceknya? Nah, di sini ya kita bahas. Oke ya, bagaimana pengecekannya di sini kan ini cara simpel aja. Ini kan di sini ada packing. Kita bongkar dulu aja packingnya ya. Nah, packingnya itu seperti ini, mirip kayak Jaguar. Blok Jaguar tuh packing bawahnya juga seperti ini. Kalau di motor Honda itu di motor CB GL100, terus GL Pro Machine hitam atau Pro Black Engine, atau biasa disebut Pro CDI, itu packing silinder kopnya seperti ini, tebal. Nah, di sini itu kita cek menggunakan ya seperti biasa. Ini dipasang di sini ya. Kita kunci dulu pakai menggunakan bispen duel. Sebentar tak cari bispen duel. Nah, bispen duel itu seperti ini ya. Itu untuk kunci blok silinder biar presisi itu harus ada ini. Bispen duel kita pasang. Kita cek pakai packing bawaan. Nah, ini pakainya aja tidak ketemu. Lubang-lubangnya ini tidak presisi. Ini juga sama. Di sini ada sealnya, ada kelebihannya. Di sini harusnya ada tempat seal karena ini lebih gede. Di sini juga ada tempat bispen duel ya. Kok banyak banget ya bisa ya. Karena tidak bisa kunci tak taruh di sini aja. Nah, seperti ini. Ini udah kekunci bispen duel. Jadi ini digoyang-goyang pakai nggak lari, tapi tetap sama aja. Ini packingnya atau bloknya ya, yang tidak presisi ya. Ini juga sama lubangnya. Lubangnya bagus ini yang ini enggak begitu bagus. Terus kalau diamati, dianalisis, sekilas ini titik tengahnya sama, bagus. Sama packing ini ya, ini untuk motor CB250 keterangannya di situ. Nah, ketika mau dipasang di herek, kita cek lagi dengan menggunakan packing motor herek bagus atau tidak, kita cek. Kalau pakai yang aslinya bagus, sesuai. Tapi ini untuk motor yang ini ya, motor CB250 tapi packing yang ini. Berhubung ini mau diaplikasi di motor herek, kita lepas dulu. Kalau motor herek itu bispen duelnya tuh nyamping seperti ini. Nah, gini ya. Meskipun ini ya dari baru, ini linernya ini ya dari sini tipis, di sini tebel, di sini tebel, di sini tebel. Itu kalau kita pasang ini itu sesuai titik tengah packing ini. Berarti ini kalau dipasang di motor ini, motor yang asli ini bagus. Tapi kalau dipasang di motor herek belum tentu. Kita uji. Ini cara simple, cara sederhana menggunakan packing herek. Nah, berhubung blok ini mau dipasang di motor herek, nah di sini sekalian kita bikin video. Nah, lubangnya sekilas sama. Oke. Kan ini sudah dikunci sama bispen duel ini. Kalau digoyang-goyang tidak bisa gerak.
Terus kita balik, kita intip dari pantat. Kurang begitu bagus ini kalau dipasang di herek. Kenapa Mas kalau kurang begitu bagus? Sisa potongan packing, di sini kan ada sisa hitam itu ya. Itu adalah potongan packing, itu kurang rata atau kurang presisi. Kelihatan kan? Di bagian sini sisanya tuh tipis banget ya, tipis. Terus ke sini tebel, jadi tipis lagi. Berarti kalau seperti ini mau dipasang di motor langsung tidak begitu recommended. Karena apa? Mungkin beda motor yang pertama, terus yang kedua kalau nekat dipasang ini mudah terjadi macet. Ini saya kasih saran ya, ada tuh kawan ya bercerita. Ini aku bikin motor Mas, terus pistonnya ini clearance-nya tuh sudah banyak 0,6, udah longgar banget. Tapi kalau dipakai kemanapun itu aman. Tapi kalau dipakai jauh sekali atau nonstop itu digeber, mungkin dari Semarang ke Salatiga nonstop digeber, atau Semarang Solo nonstop digeber tanpa berhenti, pistonnya itu nganui Mas. Macet itu apa ya Mas? Nah di sini kuncinya, ketika titiknya itu hilang dari titik aslinya atau seperti ini ya, jadinya di sini sisa packing tipis, di sini tebel. Itu mau di honing atau dipoles pistonnya, bahkan ini mau dimasukkan itu udah longgar banget, itu mesti akan terjadi macet. Karena apa? Karena perjalanan piston tidak di tengah, akan memaksa piston itu untuk mendorong ke sini, karena tempatnya bagian sini itu kan tipis sisa packingnya. Berarti piston itu kurang ke sini, kurang tengah. Otomatis bagian sininya nanti akan terjadi baret. Intinya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang beli blok baru itu kalau sering tanya, Mas ini bagus atau tidak, yang ini jelek atau tidak, ya caranya seperti ini. Harus dicek satu persatu, harus dianalisis satu persatu. Jadi nanti kita bisa menentukan ini bagus atau tidak ya. Kira-kira kalau saya langsung pasang atau beli baru langsung dipasang langsung itu bagus atau tidak. Dari cara sederhana seperti ini itu kita bisa mengetahuinya. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi saya tidak ada katakanlah Mas blok merek ini recommended tidak, blok yang ini recommended tidak. Saya tidak ngerti itu recommended atau tidak, karena itu harus dicek satu persatu seperti ini. Itu kalau yang sering saya praktekkan, yaitu berlaku untuk semua bengkel ya, atau montir sepeda motor, terutama yang sering bongkar pasang motor, yang montir yang bisa ganti piston. Itu kalau seperti ini terus langsung dipasang, terus nanti dipakai pengendara, pistonnya di baret waktu digeber-geber. Biasa pasukan herek itu kalau jalan tuh jarang yang pelan, biasanya tuh sering bermain RPM tinggi. Kalau terjadi baret pasti sang owner kan tidak ngerti, wong dia ngertinya itu cuman naik motor aja, motornya digeber aja, tenaganya enak. Lah untuk kawetan kan nggak ngerti ya, itu jadi baret, mesti owner nyalahin montirnya, nyalahin bengkelnya, nyalahin mekaniknya. Mas ini bloknya baret lagi, Mas ini pistonnya baret lagi, katanya Mas itu bagus kok ini baret. Nah saya tidak pernah seperti itu. Jadi untuk meminimalis terjadinya seperti itu, biar antara owner yang punya motor dan mekanik yang mengerjakan, ya paling tidak itu mekaniknya bisa meminimalisir terjadinya hal seperti itu. Udah caranya seperti ini. Andai kata beli baru dicek seperti ini, ya paling tidak harus dibetulkan terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Karena kalau misalkan terjadi komplain pada sang owner, otomatis itu nasib mekanik, nasib montir, nasib bengkel itu mesti rugi waktu, rugi tenaga. Nah, katakanlah seperti itu, mau narik ongkos lagi nggak enak, istilahnya apa ya, nggak enak hati, pekewuh lah, rikuh kalau dalam bahasa Jawanya. Intinya seperti itu lah. Kalau untuk seperti itu kan otomatis terdampak kerugian.
otomatis bongkar lagi, molor lagi, jatahnya waktunya bisa dipakai buat ngerjain ini lagi, ini kan seperti itu. Nah, untuk membetulkannya ya harus dibawa ke bengkel bubut yang ada korternya, bengkel bubut yang paham tentang masalah korter. Intinya seperti itu. Kalau bengkel motornya itu punya alat korter, mungkin bisa dikerjakan sendiri. Intinya seperti itu. Jadi fix ya, tidak ada blok yang recommended. Merek ini tidak ada yang recommended. Ya recommendednya ya dicek seperti ini. Itu kalau yang sering tanya kepada saya, jawaban saya itu seperti itu. Harus dilakukan pengecekan ulang. Mas, kalau ngecek itu biaya habis berapa? Ya nggak ngerti. Kondisinya bloknya itu miringnya banyak atau sedikit, itu nggak ngerti. Karena perhitungannya katakanlah ini blok tidak miring di quarter ces, katakanlah ongkos quarternya katakanlah ya misalnya itu 50.000, 70.000. Kalau untuk betulkan miring otomatis harus di quarter lagi sampai ketemu lurus. Lah itu bisa berapa kali quarter. Kalau dibuat ngerjakan yang blok presisi itu sekali udah dapat uang. Kalau ini kan belum sekali tidak dapat uang. Jadi kalau yang quarter bagus, wajar. Mahal, membetulkan itu lebih mahal daripada beli baru. Intinya seperti itu ya. Oke ya, sekiranya saya tidak banyak koceh, mungkin sekiranya video ini bermanfaat. Saya undur diri apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin bagi teman-teman yang sering tanya, Mas, Honda Win-nya belum jadi, Mas. Belum. Mesin lasnya aja belum jadi, itu masih tuh. Enggak ada mesin lasnya ya. Masih di servisan. Jadi intinya seperti itu. Saya undur diri. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.